Selamat malam, perkenalkan nama saya Gregorius Christian Carolina CP dari Sekolah SMK Negeri 1 Cimahi. Kali ini saya akan berkhotbah dengan tema membangun keluarga Kristiani. Kita mulai ke pembukaan. Ketika Tuhan menciptakan keluarga, yang dimaksud adalah sebuah keluarga yang kokoh. Hal itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada unsur-unsur yang diperlukan guna mencapai hal itu. Itu ada 2 poin, yaitu kesetiaan dan kekudusan. Dua hal yang sangat mendasar dalam pembangunan pernikahan yang sesuai dengan pola Allah. Oke. Kita akan menuju kepada poin pertama, yaitu adalah kesetiaan. Kata saya itu memiliki 3 pengertian, yaitu patuh, tetap dan teguh hati, dan berpegang teguh pada pendirian atau janji. Kita masuk kepada poin A. Apa tuh? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Itu diambil dari Efesus 5 ayat 25. Dalam pengertian ini, berarti seorang suami harus patuh pada prinsip-prinsip Alkitab. Bagaimana peran dan tanggung jawab seorang suami? Peran suami adalah sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, yaitu berarti bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan rohani anggota keluarganya. Sebagai nabi, berarti bergaul intim dengan Tuhan sehingga mengerti kehendak Tuhan dan mengajarkannya kepada keluarganya. Sebagai raja, yang berarti bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melindungi dan mengatur semua anggota keluarganya. Demikian juga seorang istri harus patuh dan taat terhadap ketetapan Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Itu diambil dari Efesus 5 ayat 22-23. Lalu ada beberapa peran istri, yaitu sebagai penolong, pendamping, dan penghibur. Nah, peran sebagai penolong berarti yang menolong suami untuk memaksimalkan perannya. Sama seperti Adam, lebih memaksimalkan setelah kehadiran Hawa, jadi saling melengkapi. Mereka diberikan mandat yang lebih besar untuk menguasai bumi dan menaklukkan bumi, Adam dan Hawa. Sebagai pendamping, walaupun secara fisik pria umumnya lebih kuat daripada wanita, tapi istri memiliki kekuatan yang tidak dimiliki suami, yaitu umumnya memiliki sensitivitas yang lebih tinggi. Perannya sebagai pendamping terutama dalam fungsi sosial. Jadi kalau suami sedang mengalami hari-hari berat, suami biasanya bercerita kepada istri. Jadi istri itu sebagai pendengar yang baik untuk suami, jadi untuk tempat bercerita. Yang ketiga itu ada sebagai penghibur. Penghibur yang melayani kebutuhan emosional dan lahiriah suami, kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, dalam hal ini peran suami dan istri tidak ada yang bisa menggantikannya. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan peran suami atau istri sebagai penghibur satu sama lain. Ya, seperti itu kira-kira. Lalu kita kepada poin kedua dari kesetiaan, yaitu ada tetap dan teguh hati. Tetap dan teguh hati kepada pasangan walaupun menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Menikah dengan orang yang dicintai bukan berarti tidak ada konflik atau masalah, tetapi merajut cinta di tengah konflik atau masalah itulah seni dari sebuah pernikahan. Dan iya betul. Kenapa? Karena kita tuh diciptakan dengan perbedaan dan kita mustahil untuk bertemu seseorang yang sama seperti kita. Jadi kita tuh kalau membangun hubungan itu bukan mencari kecocokan, tapi untuk melengkapi kekurangan satu sama lain. Itu yang saya dapat. Pernikahan bukanlah satu perjalanan yang hanya untuk bersenang-senang, ya betul, tetapi merupakan lembaga ciptaan Allah sebagai mitranya untuk menggenapkan rencananya. Diambil dari Kejadian 1 ayat 26-28. Nah, kita ke poin ketiga, yaitu berpegang teguh pada pendirian atau janji. Dalam menjalani pernikahan, banyak hal yang dapat membuat suami dan istri tergoda untuk mengingkari janji setianya.
Saat suami melihat dan menemukan hal-hal yang tidak disukai dalam diri istrinya, demikian pun sebaliknya. Hal ini berpotensi kuat dapat menggoyahkan kesetiaan pasangan dalam pernikahan. Ya, sangat betul. Pada umumnya, beberapa tahun pun dalam pergaulan pranikah atau setelah nikah, setiap pribadi cenderung lebih melihat kelebihan-kelebihan pasangan. Lalu ada seorang pakar, yaitu Walter Trowbridge, penulis buku I Married You. Berapa lama pun berpacaran, maksimum seseorang dapat mengenal pasangannya hanya 30%. Itu pun umumnya hal-hal yang baik. Kesetiaan berarti berpegang teguh pada janji yang telah diikrarkan sewaktu pemberkatan nikah atau pencatatan sipil. Janji nikah tersebut diucapkan di berbagai pihak. Itu adalah di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan dan seluruh penggereja, di hadapan orang tua, mempelai, dan seluruh keluarga besar yang menghadiri. Lalu ada diucapkan terhadap mempelai wanita oleh mempelai pria, diucapkan oleh sebaliknya juga pria oleh mempelai wanita, diucapkan hadapan petugas negara yakni pencatatan sipil, dan diucapkan di hadapan seluruh keluarga, teman atau handai taulan. Ketidaksetiaan ataupun pelanggaran janji nikah berarti mengingkari perjanjian yang telah diucapkan di hadapan 7 pihak atas. Firman Allah berkata, "Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat." Itu dari Maleakhi 2 ayat 16. Nah, dalam pemberkatan nikah, janji yang diucapkan oleh kedua mempelai tidak dibatasi oleh waktu, tetapi sampai kematian yang memisahkan. Karena itu kesetiaan adalah hal yang sangat prinsip dalam pernikahan. Ya, karena Tuhan sangat tidak suka dengan yang namanya perceraian. Karena yang sudah disatukan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Nah, itu dia. Lalu kita ke poin besar kedua, yaitu kekudusan. Kekudusan adalah unsur kedua yang penting dalam pernikahan. Kata kudus dalam bahasa Yunani artinya hagios, yang artinya dipisahkan Tuhan, dipisahkan atau dikhususkan hanya untuk Tuhan. Lalu di sini ada poin kecil dari kudus, yaitu kudus dalam hidup nikah, kudus dalam pekerjaan, dan kudus dalam hobi, dan kudus dalam keuangan. Itu ada beberapa poin. Kita mulai dari kudus dalam hidup nikah. Kudus dalam hidup nikah artinya gaya hidup dan standar moral yang dijadikan oleh setiap pasangan Kristen tidak sama dengan gaya hidup di dunia ini. Itu dari Roma 12 ayat 2. Lalu ada kudus dalam pekerjaan. Pekerjaan harus dilihat sebagai mandat yang Tuhan berikan guna dipakai untuk membangun kerajaan Allah, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Semua potensi dan karunia harus digunakan secara maksimal saat melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu jangan setengah-setengah gitu. Jadi harus diselesaikan secara sempurna dan secara penuh tanggung jawab, karena kan hasilnya lebih bagus dan orang-orang bakal suka. Lalu di poin ketiga yang kecil ini ada kudus dalam hobi. Setiap orang memiliki hobi, tetapi hobi tidak boleh mengalahkan hal-hal yang menjadi prioritas utama. Jika hal itu terjadi, maka hobi sudah menjadi berhala. Ya, hobi jangan sampai lebih penting dari kebersamaan dengan keluarga. Nah, banyak kasus di zaman ini orang-orang itu lebih mementingkan hobi daripada hubungan antar keluarga. Jadi kayak seorang ayah yang lebih sering memancing bersama teman-temannya daripada lebih dekat dengan anaknya gitu, atau istrinya. Itu kan membuat hubungan di antara keluarga tuh semakin menjauh atau tidak mengerti satu sama lain gitu. Itu banyak terjadi di zaman sekarang, atau mungkin zaman dulu juga sering terjadi, ya kita tidak tahu. Lalu ada poin keempat yang terakhir, itu ada kudus dalam keuangan. Umat Tuhan tidak mungkin mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan pada waktu yang sama juga mencintai mamon. Nah, cinta pada mamon menggeser cinta pada Tuhan. Bagi yang belum tahu, mamon itu adalah salah satu raja iblis kalau nggak salah. Dia itu sebagai raja iblis keuangan kalau nggak salah. Ya, sebenarnya ada dua, ada mamon dan Baal. Nah, itu Baal itu Lord of Wealth, yaitu atau raja dari kesejahteraan.
Nah kalau kamu minta pada iblis, berarti kamu tuh sudah sebenarnya mengkhianati Tuhan, karena Tuhan tidak suka ya diduakan oleh siapapun. Itu termasuk berhala, sangat tidak baik. Kenapa kita lebih baik minta pada Tuhan walaupun hasilnya lama daripada instan, tapi banyak yang dikorbankan. Jika kita minta kepada suatu selain Tuhan, biasanya banyak yang dikorbankan, kayak keluarga, anak-anak, atau bahkan jiwa kalian tuh dikorbankan oleh dia, oleh sang raja iblis. Jiwamu akan diperbudak di alam neraka. Lalu ada salah satu surat ayat dari Timotius 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai dari rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ya, ibadah yang disertai rasa cukup dapat mensyukuri semua pemberian Tuhan. Lalu Alkitab selanjutnya berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Semua fasilitas, uang dan materi lain adalah pemberian Tuhan untuk dikelola bagi kemuliaannya. Kita bukanlah pemilik, tapi hanya pengelola. Ya, karena Tuhan yang menyediakan semua yang ada di dunia ini. Jadi kita hanya mengelola. Uang menjadi sesuatu yang kudus, bila mana tidak mengendalikan kehidupan pernikahan, tapi Roh Kudus yang mengendalikan. Ya, di zaman sekarang tuh banyak yang menikah karena uang, karena ingin harta atau kekuasaan. Itu membuat hubungan itu semakin tidak menjadi sakral dan harmonis. Biasanya menunggu salah satu pihak itu meninggal dan dapat warisan. Untuk kepentingan pribadi itu sangat tidak baik. Sebenarnya ada 5 poin. Nah, poin terakhir itu ada kudus dalam hubungan intim sebagai semua istri. Pernikahan adalah hal yang sangat eksklusif yang tidak dapat dibagikan kepada siapapun. Benar. Fungsi seorang ayah atau ibu masih dapat digantikan oleh orang lain, tapi fungsi sebagai suami dan istri tidak ada pribadi yang dapat mewakilinya. Jika suami atau istri berhalangan, maka tidak dapat diwakilkan kepada pribadi yang lain dengan alasan apapun juga. Ya. Karena jika kita menikah, kita sudah terikat kepada satu sama lain. Dan kita saling membutuhkan. Karena kalau digantikan oleh orang lain, itu sudah sebuah dosa. Ada beberapa prinsip firman Allah, yaitu 1. Seks adalah ciptaan Allah yang kudus. Dari Kejadian 1 ayat 27. Yang kedua, ada seks dapat jadi mati dalam pernikahan. Kejadian 1 ayat 27-28 dan Kejadian 2 ayat 24. Seks bukan hanya untuk prokreasi, tapi juga untuk rekreasi. Amsal 5 15-19 dan Kidung Agung 7 1-3. Nah, lalu juga untuk membangun keluarga Kristiani yang kuat, kokoh imannya, itu kita harus saling sering berkomunikasi antara keluarga. Kita harus lebih sering ngobrol agar terjadi kedekatan intim secara rohani antara ayah dan anak, atau ayah dan ibu, atau ibu dan suami gitu. Agar menjadi lebih dekat dan dapat bercerita seutuhnya. Dan kita harus diusahakan sering melakukan doa bersama, karena itu akan menjalin kedekatan secara emosional kepada keluarga yang lain, maksudnya suami, istri, dan anak, dan kepada Tuhan yang di atas. Dan kita harus sering ke gereja bersama keluarga agar mendapat chemistry juga yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan yang kalian dengar. Sekian dan terima kasih.